Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadat pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku." Itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, suster, ibu bapak, saudara-saudari, para meditator yang terkasih dalam Kristus. Mengawali permenungan kita pada hari ini, pada kesempatan di masa Prapaskah ini, teristimewa tentang bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi. Saya mengajak kita sekalian untuk mendengarkan sebuah cerita. Ceritanya tentang seorang kaisar dan pohon bambunya. Dikisahkan seorang kaisar Cina merasa senang dengan tamannya yang indah, bunganya yang banyak, dan setiap hari dia sering mengunjungi tamannya yang indah itu. Dia juga gembira melihat pohon bambunya yang tinggi menjulang. Setiap kali ia lewat, pohon bambu itu akan bergoyang-goyang serta menunduk untuk memberikan penghormatan. Pada suatu hari, kaisar berbicara kepada pohon bambu itu, "Bambu, saya mau minta sesuatu darimu." Pohon bambu itu mengangguk dan bahkan menunduk lebih rendah. "Saya ini hamba.
Saya akan melakukan apa saja yang engkau minta." Dan kaisar meminta agar dia memperbolehkan sebagian ranting-ranting dan daun-daunnya dipotong. Mereka terlalu lebat sehingga menutupi semak-semak dan bunga-bungaku dari sinar matahari, kata kaisar. "Tetapi Tuan, jika engkau memotong ranting dan daun, saya tidak akan rimbun lagi dan saya tidak dapat memberikan penghormatan kepada Tuan." Jawab kaisar itu, "Engkau harus percaya kepadaku." Dan bambu itu setuju. Beberapa hari kemudian kaisar berhenti di hadapan bambu itu. "Bambu, saya mempunyai permintaan lain kepadamu. Saya minta engkau menyerahkan lapisan kulit kayumu. Itu akan digunakan sebagai saluran untuk menyalurkan air ke semak-semak dan bunga-bungaku. Tetapi Tuan, jika engkau memotongnya," kata bambu itu, "saya tidak kuat lagi dan saya tidak dapat memberikan penghormatan kepadamu." Namun kata sang kaisar, "Engkau harus percaya kepadaku." Dan sekali lagi bambu itu setuju. Beberapa hari kemudian kaisar berhenti lagi di depan bambu itu. "Bambu, saya mempunyai permintaan terakhir kepadamu. Biarkan saya memangkas kamu agar lebih pendek, maka akan tersedia lebih banyak humus untuk semak-semak dan bunga-bunga." Jawab bambu itu, "Tetapi Tuan, jika Tuan memangkas saya tidak begitu tinggi lagi, dan saya tidak dapat memberikan penghormatan kepadamu." Kata kaisar itu, "Engkau harus percaya kepadaku." Dan sekali lagi bambu itu setuju. Ibu bapak, saudara-saudariku, umat beriman sekalian yang terkasih. Beberapa minggu kemudian kaisar berdiri di depan bambu yang kecil itu dan berkata, "Terima kasih bambuku yang setia. Semua semak-semak dan bunga-bungaku berkembang karena pengabdian. Engkau telah memberikan penghormatan paling besar kepadaku. Dan aku melihat sudah ada tunas-tunas baru muncul darimu." Demikian cerita tentang kaisar, taman bunganya, dan juga bambu. Injil pada hari Minggu ini, Injil yang kita dengar pada kesempatan ini, dibuka dengan kedatangan beberapa orang Yunani yang berkunjung ke Yerusalem untuk beribadat. Filipus membawa mereka kepada Andreas, dan bersama dengan Andreas, mereka dibawa kepada Yesus. Yesus segera masuk ke dalam apa yang sebenarnya menjadi inti dari pencarian orang-orang Yunani itu. Andreas bersama dengan Filipus membawa mereka kepada Yesus, dan Yesus langsung menghantar orang-orang Yunani itu kepada jawaban atas pencarian mereka. Jawaban atas kebenaran yang dicari oleh orang-orang Yunani ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Orang-orang Yunani yang datang kepada Yesus diajarkan kebijaksanaan Injil yang justru membuat mereka memiliki pandangan yang lain terhadap hidup mereka. Mereka diajarkan kebijaksanaan Injil sebagaimana yang kita dengar tadi dalam kisah sang kaisar dan juga bambunya, di mana pengorbanan, cinta,
yang melampaui segala sesuatu itu dapat memberikan daya kehidupan. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang mampu memberikan kehidupan kepada yang lain. Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, dalam segala situasi kehidupan, rahasia sukacita yang mendalam terletak pada kepuasan yang tertunda. Psikolog Carl Jung mengatakan bahwa kebanyakan penyakit jiwa disebabkan karena kita mengabaikan penderitaan sebelumnya. Upaya-upaya emosional kita untuk mengabaikan penderitaan awal ini, yang adalah bagian dari kenyataan hidup kita, akan menjadi lebih menyakitkan daripada yang asli. Kristus adalah contoh dari pesan ini. Apabila aku sudah ditinggikan dari bumi, bergantung di salib, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dari sudut pandang manusia, ketika berada di salib, dari sudut pandang manusia, Kristus mengalami kegagalan total. Kristus mengalami kematian, kegagalan total. Segala sesuatu yang ia mulai tampaknya berantakan. Muridnya pergi kemana-mana. Bahkan ada yang kembali ke pekerjaan awal. Para muridnya bahkan ada yang mengkhianati, bahkan ada yang meninggal. Dia dihukum mati sebagai seorang penjahat. Namun, meskipun kelihatan kalah, dia adalah satu-satunya orang dan yang pertama bangkit dari kematian, dan yang kerajaannya masih terus berlangsung hingga saat ini. Dia adalah Tuhan. Dia benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia. Kehidupan Kristus, penyerahan dirinya, dan kemudian menumbuhkan kehidupan baru sebagaimana yang dialami, sebagaimana yang kita dengar dari cerita tadi, bambu itu yang menyerahkan dirinya justru memberi kehidupan baru kepada bunga-bunga dan kepada bambu itu sendiri. Kristus menyerahkan dirinya untuk memberi kehidupan baru kepada kita. Mereka menyediakan waktu, mereka menyediakan tenaga, mereka menyediakan seluruh dirinya demi kehidupan yang lain, demi suatu kehidupan yang mulia. Saudara-saudariku, umat beriman sekalian, para meditator yang terkasih dalam Kristus, kita kadang mungkin merasa bahwa setiap hari ketika kita bermeditasi 20-30 menit, kita mungkin merasa bahwa waktu itu terbuang percuma. Waktu itu pergi seolah-olah kita gagal. Waktu itu pergi seolah-olah tidak menguntungkan bagi kita. Namun saudara-saudari, ketika kita dengan setiap hari 20-30 menit bermeditasi, mengulangi mantra, mengulangi kata doa, Maranatha, kita mengulangi yang sama. Itu sebenarnya yang pertama, kita memberikan daya yang menghidupkan. Yang kedua, kita memberi kehidupan bagi yang lain. Yang ketiga, kita membuat doa kita menjadi lebih hidup. Doa kita lebih kuat. Doa kita lebih bermakna. Orang yang bermeditasi barangkali merasa bahwa kegiatan itu sia-sia belaka. Namun kemudian dengan berjalannya waktu, muncul tunas-tunas kecil. Yaitu tunas yang seperti dikatakan oleh Santo Paulus.
sebagai buah-buah roh yang kita semua harapkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22. Tunas-tunas itu adalah buah-buah roh. Kita tidak sadar, tetapi dia bertumbuh pelan-pelan melalui kesetiaan kita dalam menjalankan meditasi. Tunas-tunas itu akan mulai tampak dan memberikan sukacita yang lebih besar daripada kesuksesan yang sebelumnya kita dambakan. Saya dan Anda sekalian, para romo, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, para meditator, pasti mengalami apa yang disebut dengan tunas-tunas itu bertumbuh dalam pengalaman-pengalaman kita. Mungkin sekarang kita belum sadar, tetapi seiring waktu kita akan merasakan, kita akan melihat, dan kita akan mengalami tunas-tunas buah-buah roh itu tumbuh. Karena apa? Karena kita bersedia untuk mematikan egoisme kita, mematikan rasa ingat diri kita dengan memberikan waktu untuk Tuhan, waktu berada di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, semoga dengan permenungan ini di masa prapaskah ini kita dapat mematikan dosa-dosa kita, mematikan keegoisan kita, mematikan rasa ingat diri kita, dan berjuang setiap hari dengan kata doa kita yang sama, dengan doa yang setia dan terus-menerus dalam meditasi, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Dengan demikian, segala sesuatu yang berada di sekitar kita akan tumbuh seperti bunga di taman Kaisar. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami pada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai dan berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi hati setiap kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, orang-orang yang kita doakan, para meditator, tugas dan pekerjaan kita masing-masing, selalu dan senantiasa berkenan, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.